Baik hadirin sekalian, perlu disampaikan bahwa pemaparan materi pada hari ini akan disampaikan oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pemaparan materi mengenai praktik penyusunan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia yang pertama-tama akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman Al-Fatih Ifdal selaku diplomat ahli pertama Sekretariat Ditjen HPI. Apakah sudah bergabung, Pak? Baik, terima kasih Risa dan teman-teman panitia dari Setjen HPI. Selamat pagi untuk seluruh peserta magang Kementerian Luar Negeri yang sudah bergabung dalam kegiatan diseminasi informasi hari ini. Kami atas nama Direktorat Jenderal HPI mengucapkan terima kasih banyak dan juga kepada para pimpinan satuan kerja di Kemlu yang sudah membantu mengordinasikan diseminasi kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini kita akan mulai dengan praktik penyusunan mengenai perjanjian internasional dan nanti akan dilanjutkan pula dengan teknik negosiasi di dalam perjanjian internasional yang dilanjutkan oleh Kepala Bagian Treaty Room kami yakni Bapak Faisal. Izin panitia boleh di full screen. Baik. Untuk yang pertama mengenai perjanjian internasional sendiri, mengingat di sini teman-teman peserta magang dari berbagai latar belakang jurusan ya. Jadi perlu untuk mengetahui dasar-dasar yang membentuk pemahaman kita semua mengenai kenapa perlu ada perjanjian internasional. Next slide. Hubungan luar negeri yang merupakan tugas dan fungsi kita di Kementerian Luar Negeri itu berkaitan erat dengan politik luar negeri, teman-teman. Dan dalam hal ini kita perlu memahami bahwa sebagai suatu negara kita perlu memenuhi kepentingan nasional kita masing-masing. Dan dalam hal ini kita perlu melakukan seperti mencari bahan pasok makanan yang tidak bisa disediakan di dalam negeri, atau mencari ahli yang lebih kompeten dalam suatu bidang yang mungkin kita belum bisa penuhi sendiri, dan berbagai kepentingan nasional lainnya, teman-teman. Dan disinilah hubungan luar negeri itu timbul untuk kita menjalin relasi dengan negara-negara lain yang memiliki ekspertis atau bidang yang mungkin Indonesia sendiri tidak miliki. Dan untuk mengadakan hubungan tersebut dan juga mempertegas komitmen hak dan kewajiban kita sebagai suatu negara, maka kita perlu memperjuangkan kepentingan nasional kita. Dan sebagai pelaksana hubungan luar negeri, Menlu kita itu memiliki kewenangan untuk terlibat dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Kenapa dengan perjanjian internasional? Karena perjanjian internasional sendiri ini mengikat suatu negara dengan pihak lainnya di dalam perjanjian internasional untuk dapat saling memperjuangkan kepentingan dan juga pastinya memenuhi kebutuhan yang diharapkan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, PI ini dibuat oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang tidak selalu dapat terpenuhi apabila hanya mengandalkan sumber daya di dalam negeri. Jadi ini menjadi konsep praktik pemerintah, teman-teman. Mengapa kita menjalin hubungan dan menggunakan perjanjian internasional sebagai alat atau mekanisme untuk mempertegas hubungan kita dengan luar negeri. Next slide. Kita akan lanjut untuk konsepsi perjanjian internasional. Next slide lagi. Jadi teman-teman, sebelumnya kita paham bahwa hubungan luar negeri ini kan mengharuskan negara-negara dengan pihak-pihak lainnya dalam subjek hukum internasional itu untuk saling berinteraksi ya teman-teman. Namun di sini yang perlu menjadi pemahaman mendasar kita semua, terutama untuk teman-teman yang tidak memiliki latar belakang hukum, bahwa PI itu merupakan perbuatan hukum yang sangat penting. Ini ditegaskan di dalam considerance atau latar belakang kenapa kita memiliki undang-undang hubungan luar negeri. PI atau nama lainnya treaties itu memiliki peran fundamental teman-teman dalam sejarah hubungan internasional. Dan PI ini dalam tatanan hukum internasional sendiri itu merupakan salah satu dari banyaknya sumber hukum internasional. Apabila kita bicara sumber hukum internasional, teman-teman, berarti kita bicara mengenai dasar yang menjadi rujukan tiap-tiap subjek hukum internasional untuk menjalin hubungan internasional. Dan ini menjadi alat terlepas dari sistem konstitusional maupun sosialnya. Dan karena perjanjian internasional ini mengikat tidak hanya satu negara, melainkan antar negara, maka perlu ada hukum lagi yang mengatur mengenai PI atau perjanjian internasional itu sendiri, sehingga konstruksi maupun pembentukan perjanjian internasional itu tidak merugikan satu sama lain.
Dan saat ini konvensi tersebut atau perjanjian internasional yang mengatur mengenai perjanjian internasional itu sendiri saat ini adalah konvensional atau the law of treaties. Next slide. Lalu untuk hubungannya itu sendiri, teman-teman. Apabila Indonesia tidak tegas dalam menyatakan doktrin yang dianut oleh hukum Indonesia, maka itu akan berimplikasi pada bagaimana PI itu dibuat. Dan ini digarisbawahi oleh Duta Besar Damosa Gusman di tahun 2008, bahwa kita belum memiliki politik hukum yang tegas. Dalam hal ini, bagaimana kita melihat hukum internasional dan bagaimana kita mempersepsikan hukum internasional di dalam sistem hukum nasional kita. Maka dari itu, kalau kita bicara politik hukum ya teman-teman, sebenarnya sikap atau perspektif kita terhadap hukum internasional itu dibagi menjadi dua, aliran dualisme dan aliran monisme. Dualisme ini menempatkan hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional. Jadi mereka menganggap hukum internasional ini adalah elemen asing dalam rezim hukum nasional kita. Karena sifat dan karakternya yang asing, maka perlu ada upaya transformasi. Perlu ada lembaga transformasi. Agar apa? Agar norma yang ada di dalam hukum internasional dapat dikonversikan ke dalam norma yang dapat diaplikasikan di dalam rezim hukum nasional. Makanya kita mengenal istilah transformasi. Atau mungkin istilah lainnya adalah ratifikasi atau pengesahan. Dan dalam hal ini, konversi ini membuat hukum internasional yang asing tadi, yang karakternya belum dianggap cukup sebagai norma hukum nasional, menjadi produk hukum nasional. Berbeda dengan dualisme, monisme justru sebaliknya. Internasional dan nasional itu tidak ada perbedaan yang mendasar, karena dianggap sebagai satu sistem yang sama. Jadi tidak perlu ada proses transformasi untuk menganggap hukum internasional itu dapat diberlakukan di hukum nasional. Tapi kendati tidak ada lembaga transformasi, maka karakter hukum internasional itu bukan berarti tidak ada. Dia tetap dianggap sebagai hukum internasional, namun hanya saja tidak perlu melewati mekanisme transformasi. Next slide. Dan kalau kita bicara mengenai konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang kami yakin teman-teman juga sering membaca ya dari zaman SD mungkin, ada pasal menarik, yakni di pasal 11. Itu dijelaskan kewenangan presiden. Dan kalau kita bicara kewenangan presiden, maka kewenangan eksekutif. Di sini dijelaskan bahwa kewenangan eksekutif yang diembat atau dibebankan kepada presiden, itu salah satunya adalah menyatakan atau membuat perjanjian dengan negara lain. Tetapi dilakukan dengan persetujuan DPR. Lalu berikutnya pada ayat kedua, untuk perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar, itu harus dengan persetujuan DPR. Ketentuan lainnya diatur dengan undang-undang. Tetapi teman-teman, terkait pasal 11 ini, putusan Mahkamah Konstitusi pernah dikeluarkan untuk menafsirkan kembali maksud dari pasal 11 ini. Kalau teman-teman lihat di kalimat atau istilah yang dicetak tebal, ayat pertama itu menegaskan perjanjian kita dengan negara lain. Sedangkan di ayat kedua menjelaskan perjanjian internasional lainnya. Dalam hal ini, perjanjian internasional lainnya adalah perjanjian yang dibuat oleh pemerintah kita, Republik Indonesia, dengan subjek hukum internasional lainnya selain negara, seperti misalkan organisasi internasional. Namun, para hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi itu berpendapat melalui putusan yang sudah mengikat dan final, bahwa ayat 2 ini tidak hanya dimaksudkan untuk perjanjian internasional lainnya saja, tetapi juga perlu diterapkan juga pada ayat pertama, yakni perjanjian dengan negara lain. Jadi baik perjanjian dengan negara lain maupun dengan subjek hukum internasional selain negara, itu sama-sama perlu diartikan memerlukan persetujuan DPR apabila menimbulkan akibat yang luas. Seperti itu. Next slide. Lalu untuk pengertian PI itu sendiri, teman-teman, kita perlu merujuk pada beragam hukum yang mengatur mengenai definisi tersebut, baik dari tatanan internasional maupun tatanan nasional. Yang pertama di tahun 69, ini adalah konvensi wilayah yang tadi kita sebut sebelumnya, bahwa perjanjian internasional itu dimaknai sebagai perjanjian internasional yang dilakukan oleh antar negara dalam bentuk tertulis, diatur dalam hukum internasional, baik dalam instrumen yang sifatnya tunggal atau lebih,
dan untuk keperluan apapun yang dibuat oleh para pihak. Jadi beberapa unsurnya adalah between states, in written form, governed by international law. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 86 ternyata organisasi internasional itu mulai dirasa memerlukan personalitas internasional, teman-teman. Jadi tidak lagi negara yang menjadi pihak sentral dalam perjanjian internasional, sehingga OI atau organisasi internasional ini dianggap juga perlu untuk memiliki kewenangan untuk membentuk atau menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Sehingga dibentuklah Konvensi Wina kembali, tapi di tahun 86 ini antara states and international organization atau bahkan between international organization atau antar OI. Dan itu diartikan sama. Concluded in written form, governed by international law, whatever its particular designation. Dan di sini yang membedakan hanyalah pihak-pihaknya saja. Undang-undang PI kita juga menyebut unsur-unsur yang sama, tetapi dengan catatan yang menarik dalam bidang hukum publik. Sedangkan kalau bahasanya Konvensi Wina adalah governed by international law. Jadi di sini menarik untuk kita melihat adanya perbedaan pendekatan, meskipun VCLT ini adalah hukum kebiasaan internasional yang juga dianut atau mengikat pemerintah Republik Indonesia, karena ini merupakan hukum kebiasaan yang dilaksanakan oleh negara-negara, sehingga Indonesia pun karena tidak menunjukkan penolakan itu menjadi terikat pada VCLT itu sendiri. Next slide. Untuk dasar hukumnya sendiri, teman-teman, di sini kita tadi sudah membahas Konvensi Wina dari segi internasional, di hukum nasional yang secara utama adalah Undang-Undang PI. Namun kalau teman-teman lihat lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan di bawahnya, kita juga mengenal beberapa peraturan terkait. Di Menteri Luar Negeri sendiri, di level kementerian kita, itu ada 4 permenlu yang membahas mengenai tata kelola PI itu sendiri. Ada Permenlu Tata Kelola Naskah PI di tahun 2023, Permenlu mengenai pedoman delegasi RI atau delegasi yang akan mewakili Indonesia dalam negosiasi internasional, Permenlu yang mengatur mengenai surat kuasa, yakni memberikan pejabat yang ditunjuk oleh Menlu yang dapat mewakili kepentingan Indonesia dalam membentuk PI itu sendiri. Lalu Permenlu yang terakhir adalah Permenlu mengenai surat kepercayaan, yakni apabila seseorang ditunjuk oleh duta besar dari negara lain dan ingin memberikan surat kepercayaan atau credential letter kepada presiden kita. Next slide. Strukturnya sendiri secara umum seperti ini, teman-teman. Ada judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan bawaan tanda tangan. Kalau teman-teman pernah melihat kontrak pada umumnya atau perjanjian, misalkan perjanjian untuk teman-teman yang ada di kampus ya, yang mungkin aktif di BEM, perjanjian antara BEM dengan BPM, seperti itu, atau BEM dengan pihak perusahaan, itu pasti secara umum juga menyebut struktur-struktur ini. Tetapi ada beberapa komponen yang menarik yang menjadi karakteristik tersendiri dari PI. Next slide. Untuk nomenklaturnya itu tidak hanya treaty, meskipun secara umum kita menggunakan bahasa treaty. Kita mengenal juga ada convention, ada agreement, ada memorandum of understanding, ada arrangement, ada agreed minutes, ada modus vivendi, bahkan ada exchange of diplomatic notes. Jadi PI itu tidak dilihat dari istilah yang dipakai sebagai judulnya, teman-teman. Nomenklatur menentukan suatu perjanjian itu perjanjian internasional atau bukan, itu dilihat dari meritsnya, teman-teman, atau isi dari PI. Di mana rujukan ini kita bisa lihat dari salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice mengenai sengketa antara Bahrain dan Qatar. Di situ disebutkan bahwa PI itu dinilai dari isinya, apabila isinya memuat hak dan kewajiban antar negara dan para pihak tersebut menyepakati apa yang menjadi isi perjanjian tersebut, kendati namanya bukan treaty, teman-teman, itu akan mengikat dan dianggap sebagai perjanjian internasional. Next slide. Nah, untuk di level PI sendiri, kita ada komponen 5 aman, teman-teman. Di mana saat kita menentukan apakah kita perlu mengikatkan diri atau apakah kita perlu bernegosiasi dalam hal perjanjian internasional, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah politis, tidak bertentangan dengan polugri atau kebijakan hublu kita. Yang kedua yuridis, kita memastikan adanya kepastian hukum dan justru jangan sampai dengan kita mengikatkan diri pada suatu PI malah merugikan kepentingan kita. Teknis, tidak bertentangan dengan kebijakan kementerian.
keamanan, tidak digunakan sebagai kedok kegiatan asing, itu spionase dan sebagainya. Dan terakhir tidak menimbulkan kerugian negara atau keuangan. Aspek yang terakhir ini, aspek keuangan itu aspek yang bisa dianggap baru, karena biasanya kita menganutnya prinsip 4 aman, ya. Ini 4 yang pertama. Namun pada pelaksanaannya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap PI yang memiliki akibat luas kepada beban keuangan negara itu perlu persetujuan DPR, maka dimasukkanlah konsep yang terakhir ini, sehingga menjadi 5 aman. Next slide. Tahap pembentukannya ini dimulai dari penjajakan, teman-teman. Ya, menjajaki itu kan berarti kita berunding, kita mengecek apa aja yang bisa kita sepakati. Baru kita berunding, baru kita bernegosiasi. Ini sudah mulai mengetahui ruang lingkup perjanjiannya apa yang ingin kita sepakati, apa yang tidak bisa kita sepakati. Baru nanti dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal yang dapat dibaca dan juga pasal-pasal yang menjadi komponen dari perjanjian internasional itu sendiri. Next slide. Tahap berikutnya adalah penerimaan. Ini merupakan tahap di mana masing-masing pihak itu mengecek satu persatu pasalnya dan menerima naskah PI tersebut sehingga nanti bisa dirumuskan maupun disepakati oleh para pihak. Dalam konteks bilateral, bilateral itu hubungan antara dua pihak saja, misalkan Indonesia dan Amerika Serikat misalkan. Kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan rapat itu disebut penerimaan. Biasanya dengan kita taruh paraf tuh di setiap halaman. Tapi kalau konteksnya multilateral, multi berarti kan banyak. Biasanya misalkan di tingkat PBB atau di tingkat ASEAN misalkan, atau di tingkat organisasi lainnya yang sifatnya itu tidak bilateral, itu biasanya proses acceptance atau approval-nya itu merupakan tindakan pengesahan negara pihak atas perubahan PI. Terakhir adalah signing atau bahasa legalis, bahasa hukumnya itu kita juga nyebutnya execution. Itu adalah saat di mana kita ingin melegalisasi PI tersebut sehingga nanti bisa mengikat negara yang menjadi pihak. Tapi penandatanganan ini tidak sekaligus diartikan sebagai pengikatan diri, teman-teman, karena ini dua konsepsi yang berbeda. Saat kita menandatangani belum tentu kita terikat saat itu juga. Misalkan di Indonesia, kalau kita ingin mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional perlu dilihat apakah komponennya ini memiliki dampak yang luas atau tidak. Kalau tidak memiliki dampak yang luas, maka cukup dengan peraturan presiden. Kalau memiliki dampak yang luas, maka baru dengan undang-undang. Seperti itu. Dan saat undang-undangnya disahkan, ya undang-undang tentang pengesahan suatu PI, dan nanti kita sampaikan ke sekretariat dari organisasi yang relevan di PI tersebut, maka pemberitahuan itulah dianggap saat kita mulai terikat. Karena kita sudah mulai menyampaikan kepada dunia atau kepada sekretariatnya bahwa kita sudah melakukan mekanisme nasional kita di negara kita sendiri untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Next slide. Apa saja yang termasuk PI? Ini teman-teman tadi sudah kita bahas sedikit ya di kasus Qatar versus Bahrain di tahun 64 bahwa bentuk dan nama PI itu bisa aja, dan itu tidak menentukan apakah itu PI atau tidak. Yang menentukan adalah isi dari PI-nya. Apakah memuat komitmen para pihak, apakah menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum internasional, dan lain sebagainya. Kasus lainnya, Yunani melawan Turki di tahun 78, di situ bahkan dibahas pula bahwa untuk menentukan apakah suatu PI, suatu perjanjian itu PI atau bukan, maka perlu dicek actual terms dan particular circumstances-nya saat perjanjian tersebut itu. Next slide. Di dalam praktiknya ada dua konsepsi yang juga mirip tapi sebenarnya berbeda, teman-teman. PI dengan kerjasama internasional atau KSI ya bisa disingkat. Kerjasama internasional ini tidak selalu output terakhirnya adalah PI. Ya, bisa aja dia adalah usaha apapun yang dilakukan dengan basis hubungan baik, tetapi tidak selalu berakhir dalam bentuk perumusan perjanjian internasional. Dan biasanya KSI ini lebih ke mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sehingga karena proses PI yang mungkin bisa dianggap terlalu lama untuk isu-isu tertentu, maka KSI lah yang ditempuh. KSI ini merupakan istilah yang juga dipakai teman-teman untuk konteks pemerintah daerah yang ingin mengadakan hubungan luar negeri. Dan dalam mengadakan hubungan luar negeri tersebut, pemerintah daerah perlu tunduk pada peraturan Menteri Luar Negeri kita yang mengatur mengenai pedoman hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Ada beberapa klausul-klausul, beberapa politik luar negeri, beberapa kepentingan nasional kita yang tidak boleh dilangkahi oleh pemerintah daerah saat melakukan atau menyelenggarakan hubungan luar negeri di bawah supervisi Kementerian Luar Negeri.
Next slide. Ini pengikatan yang diatur di Undang-Undang PI kita, teman-teman. Ada 4 cara sebenarnya. Yang pertama penandatanganan, ya, pengesahan, pertukaran nota, atau cara lain yang disepakati. Nah, kenapa penandatanganan dan pengesahan ini dipisah? Karena ada beberapa perjanjian yang mengatakan cukup penandatanganan saja. Tapi ada yang bilang PI ini baru akan berlaku setelah setiap negara pihak menyelesaikan prosedur nasionalnya untuk menyelesaikan ratifikasi yang dimaksud. Kalau kita lihat di pasal 11 Konvensi Wina, dikatakan bahwa consent of a state to be bound by a treaty may be expressed by signature, penandatanganan, exchange of instruments constituting a treaty atau pertukaran instrumen, ratification atau ratifikasi, acceptance atau penerimaan, approval atau persetujuan, aksesi atau any other means if so agreed. Jadi sebenarnya mirip nih teman-teman dengan KUHP Perdata yang mengatakan bahwa kesepakatan para pihak itu adalah syarat sahnya perjanjian. TI itu sedikit memiliki komponen yang sama tersebut, bahwa apabila ada cara lain yang disepakati, maka itulah yang memperlakukan dan mengikat para pihak dalam perjanjian. Next slide. Pemberlakuannya ini kapan? Itu dilakukan kalau menurut hukum nasional kita setelah penandatanganan atau pertukaran diplomatik, nota diplomatik atau cara lainnya yang disepakati. Ya, di ayat 2-nya, PI itu mulai berlaku dan mengikat setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Jadi teman-teman perlu melihat ada banyak layer, ada banyak tingkatan yang harus diperhatikan dan dicek untuk menentukan kapan suatu PI itu mulai mengikat. Mengikat itu maksudnya apa, teman-teman? Untuk khusus teman-teman yang latar belakang hukum, mengikat itu adalah ketika PI tersebut sudah bisa menyinggung atau sudah bisa mencolek bahasa mudahnya dan kewajiban kita. Artinya misalkan kita berkewajiban melakukan kegiatan A, maka kita sudah mulai berkewajiban kegiatan A itu ketika PI-nya sudah berlaku. Ketika PI-nya berlaku, meskipun itu kewajiban kita, maka kita belum terikat karena kewajibannya sendiri belum aktif. PI-nya belum aktif karena belum memenuhi seluruh prosedur yang harus kita tahukan. Slide berikutnya. Dan ini adalah dampak putusan MK yang tadi sudah kita singgung sedikit ya teman-teman ya, bahwa pendapat hakim di situ, pertimbangan hakim, frasa PI lainnya itu dimaknai dengan perjanjian antar negara atau perjanjian dengan negara lain. Ya, hanya perjanjian tertentu yang memenuhi persyaratan umum pasal 11 dan menurut MK ini nggak bisa dibedain, harusnya dimaknai sama. Seperti itu. Keduanya tidak dapat ditentukan secara limitatif, tetapi secara kasuistis. Ya, kita untuk menentukan suatu PI itu berdampak luas atau tidak, teman-teman, menurut hakim konstitusi kita di MK adalah dengan melihat secara kasuistis. Kita lihat isunya apa, industrinya apa, kewajibannya apa, kepentingan kita ada nggak di situ, ada nggak sesuatu yang harus kita lunasi, penuhi. Jadi tidak bisa dinilai hanya dari judulnya, hanya dari isinya yang untuk bagian pembukanya saja, tapi harus dinilai secara kasuistis menyeluruh, kasus per kasus berdasarkan perkembangan hukum nasional dan internasional. Next slide. Ini pengikatannya sudah kita bahas. Next slide. Ini ratifikasinya. Kita sudah bahas juga. Next slide. Untuk pengesahannya ada beberapa mekanisme, teman-teman. Ya, ada ratifikasi, menandatangani. Ya, aksesi, tidak turut menandatangani. Ini merupakan bentuk pengesahan yang tidak memerlukan penandatanganan. Atau penerimaan dan penyetujuan. Ya, yang bentuknya tidak selalu, lagi-lagi tidak selalu harus dalam bentuk tanda tangan. Bisa dalam bentuk nota atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak. Next slide. Pengesahan PI itu bisa melalui 2 produk hukum, teman-teman. Kalau di Indonesia, undang-undang dan peraturan presiden. Ya, pengesahan melalui undang-undang adalah dari huruf A sampai F, masalah politik, perubahan dan pinjaman. Tapi teman-teman lagi-lagi jangan lupa ada putusan MK yang sebelumnya yang mengatakan bahwa keseluruhannya ini tidak serta-merta harus dengan undang-undang, karena lagi-lagi yang dilihat adalah dampak luasnya. Ya, dan peraturan presiden juga sama, dilihatnya adalah dari hal yang demikian. Jadi teman-teman dalam konstruksi hukum kita itu tidak bisa hanya merujuk pada undang-undang, karena ada sumber-sumber lain yang turut mengubah, turut memodifikasi, turut memberikan penjelasan tambahan terhadap maksud dari pasal tersebut. Sumbernya banyak, bisa penafsiran Mahkamah Konstitusi,
bisa perkembangan yang ada di dalam pengadilan, norma-norma yang berkembang, atau bahkan ketentuan hukum internasional lainnya yang mengikat Indonesia, sehingga itulah yang harus dilaksanakan. Jadi layernya lagi-lagi banyak. Next slide. Prosedur pengesahan perjanjian internasional di sini teman-teman sudah mulai sedikit teknis, tapi yang perlu teman-teman paham, terutama untuk yang latar belakangnya bukan hukum, adalah Menlu kita adalah koordinator dalam pengesahan perjanjian internasional, dan ini adalah norma yang dilindungi, diatur, dan dimuat di dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional. Ya, Menlu memiliki kewenangan yang sangat krusial dalam memastikan pengesahan perjanjian internasional itu tidak bertentangan dengan dua hal: politik luar negeri kita dan hubungan luar negeri kita dengan negara lain yang sudah ada sebelumnya. Next slide. Ini kita skip. Next slide. Kita skip juga, teman-teman yang nanti mau PPT-nya silakan skip lagi. Skip lagi. Sengketa. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai sengketa, atau bahasa gampangnya ribut ya teman-teman. Kita ribut nih sama para pihak dalam suatu perjanjian karena kita beda paham, beda penafsiran. Itu ada beberapa settlement-nya. Bisa voluntary, bisa judicial. Voluntary itu dalam bentuk negosiasi, atau kita arbitrase, atau kita mengundang pihak ketiga, dan sebagainya. Tapi kalau judicial settlement, kita menyerahkan pada tribunal atau pada mahkamah internasional yang berwenang. Dalam hal ini misalkan perjanjian-perjanjian yang telah menunjuk suatu institusi judicial sebagai penyelesai sengketanya. Next slide. Next slide. Dampak yuridis, ini teman-teman bisa baca sendiri nanti saat membaca PPT-nya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Untuk bagian satu demikian teman-teman, dari kami pribadi itu pengantar sederhana saja bahwa teman-teman sekarang sudah bisa membedakan perjanjian internasional dengan non perjanjian internasional, dan juga syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi. Dan harapannya nanti dari sini teman-teman mulai belajar juga dari negosiasinya. Untuk bagian negosiasi, mohon izin kami serahkan kepada Bapak Faisal selaku Kepala Bagian Diseminasi Naskah Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional di Sekjen HPI. Dan teman-teman, Pak Faisal juga merupakan kabak dari Tripirun juga di saat yang sama. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung, mendapatkan insight yang praktikal dalam hal tata kelola naskah perjanjian internasional, terutama dari segi negosiasi dan penyimpanannya. Kepada Bapak Faisal, mohon izin dipersilakan Pak.